Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Tapeda Maeswara dengan NIM 1020424001444. Kali ini saya ingin menjelaskan UTS sistem basis data yang sudah saya kerjakan. Di sini saya langsung skip ke poin pertama. Nah, di poin pertama ini diceritakan bahwa kita harus membantu Ahmad merancang sistem basis data dari kebutuhan di atas dengan 4 langkah berikut. Nah, kita disuruh merancang IRD dengan aturan setiap entitas dan relasi mempunyai atribut kunci utama. Lalu hal lainnya yang tidak dijelaskan silakan diasumsikan, misalnya nama atribut, jumlah atribut, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menampilkan IRD yang sudah saya buat. Ini adalah IRD yang saya buat di Draw.io. Di sini kita bisa melihat beberapa entitas seperti kategori, jenis produk, produk, brand, detail transaksi, transaksi, dan pelanggan. Nah, kategori ini memiliki primary key atau atribut yang terdiri dari ID kategori dan nama kategori. Lalu jenis produk memiliki atribut yang terdiri dari ID jenis, nama jenis, dan ID kategori. Lalu produk memiliki atribut yang terdiri dari ID produk, nama produk, ID jenis, dan ID brand. Lalu brand memiliki atribut yang terdiri dari ID brand dan nama brand saja. Lalu detail transaksi memiliki atribut paling banyak yang terdiri dari harga satuan, ID produk, ID detail, jumlah, dan ID transaksi. Lalu transaksi memiliki atribut yang terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, dan waktu transaksi. Dan yang terakhir, pelanggan memiliki atribut berupa ID pelanggan dan nama. Tidak lupa juga dengan relasi antar entitas. Di sini saya akan menjelaskan dari kategori terlebih dahulu ke entitas jenis produk. Kategori ke jenis produk memiliki relasi mencakup, karena satu kategori itu sudah mencakup banyak jenis produk. Lanjut dengan jenis produk ke produk 144. Jenis produk ke produk 144 itu bisa dibilang memiliki atau tergolong, karena satu jenis produk bisa punya banyak produk. Dilanjut dengan produk dan brand. Produk dan brand itu relasinya disebut merek karena satu produk hanya dari satu brand dan satu brand ini ada pada satu merek. Selanjutnya yaitu produk ke detail transaksi. Produk ke detail transaksi itu bisa dilihat antara memunculkan atau membeli. Tapi di sini saya tulis membeli dulu karena setelah membeli produk, maka nantinya akan menampilkan detail transaksi. Lanjut dengan transaksi ke detail transaksi. Transaksi ke detail transaksi memiliki relasi tercatat. Karena satu transaksi itu bisa memiliki banyak detail transaksi. Seperti ini ya, bisa dilihat kayak harga satuannya, ID transaksi, jumlah, ID detail, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pelanggan dan transaksi. Pelanggan dan transaksi itu memiliki relasi melakukan, karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Ini berupa ringkasan singkat yang saya buat untuk menjelaskan sedikit dari IRD yang sudah saya buat tadi. Nah, yang pertama itu kategori itu sudah mengelompokkan jenis produk. Yang kedua, jenis produk itu subkategori dari kategori yang sudah menaungi banyak produk. Produk memiliki hubungan dengan brand. Hal inilah yang membuat produk bisa muncul pada banyak detail transaksi tadi. Nah, yang keempat itu, brand itu adalah merek dari produk. Selanjutnya, pelanggan dapat melakukan banyak sekali transaksi. Transaksi itu akan mencatat pembelian yang telah dilakukan oleh pelanggan.
Nah, nantinya hasil transaksi itu akan muncul di detail transaksi. Detail transaksi mencatat produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, jumlah, dan harga satuan. Nah, langkah kedua, kita itu disuruh transformasikan ERD yang sudah kita buat tadi menjadi relational model. Nah, di sini saya akan menampilkan relational model yang sudah saya buat. Nah, ini adalah tampilan dari relational model yang sudah saya buat. Eh, dari relational model yang sudah saya buat ini dan sudah saya rapikan ini bisa disimpulkan bahwa diagram yang saya buat ini merepresentasikan struktur relasi antar tabel dalam sebuah sistem basis data penjualan. Di sini terdapat 7 tabel yang saling terhubung dan membentuk alur informasi yang utuh dari mulai data produk, pelanggan, hingga proses transaksi. Relasi antar tabel dirancang untuk memfasilitasi pencatatan serta analisis data yang efektif dan efisien. Pertama, tabel kategori itu berfungsi untuk menyimpan data kategori utama dari produk, misalnya seperti makanan atau mungkin produk kosmetik dan lainnya. Setiap entry pada tabel ini memiliki hubungan satu ke banyak dengan tabel jenis produk yang menyimpan rincian jenis produk yang lebih spesifik. Artinya, satu kategori dapat terdiri dari beberapa jenis produk. Lalu, tabel produk menyimpan informasi terkait produk yang dijual, termasuk nama produk, jenis produk, serta brand atau merek melalui ID brand. Dilanjuti dengan tabel brand yang menyimpan informasi dasar mengenai brand yang mereka gunakan, sehingga memudahkan pengelompokan produk berdasarkan mereknya. Nah, pada sisi transaksi, terdapat tabel transaksi yang mencatat setiap aktivitas transaksi yang terjadi, dengan informasi mengenai pelanggan dan waktu terjadinya transaksi. Tabel pelanggan menyimpan data pelanggan seperti ID dan nama pelanggan yang melakukan pembelian. Sementara itu, tabel detail transaksi 144 merupakan inti dari pencatatan pembelian. Tabel ini mencatat rincian dari setiap produk yang dibeli dalam suatu transaksi, termasuk jumlah pembelian dan harga satuan saat pembelian tersebut dilakukan. Nah, secara keseluruhan, struktur relasional ini memungkinkan sistem untuk melacak data dengan presisi tinggi, mulai dari informasi produk hingga perilaku pembelian pelanggan. Model ini bisa dibilang cocok untuk sistem penjualan dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur integrasi sistem lainnya. Nah, di sini saya akan menampilkan DDL yang sudah saya buat. Nah, langkah ketiga tuh kita disuruh buat script DDL dulu. Nah, di sini script DDL kita mulai dari create database beli suruh untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Lalu kita tulis use beli seru ini buat menampilkan tabel-tabelnya nanti. Tabel pertama yang saya buat itu adalah kategori. Nah, ini 144 ini NIM-nya ya. Kategori itu menyimpan daftar kategori utama dari produk. Nah, kemudian nanti dibentuk tabel brand, yaitu data mengenai merek dari produk. Lalu setelah brand ada jenis produk. Jenis produk itu pengelompokan produk yang lebih spesifik daripada kategori. Setelah jenis produk dilanjut dengan produk. Tabel produk ini menjadi inti dari data barang yang dijual. Di dalamnya terdapat informasi tentang nama produk, jenis produk, dan brand. Produk memiliki hubungan ke jenis produk dari brand dan brand melalui kolom relasi, sehingga kita bisa mengetahui sebuah produk berasal dari jenis dan merek apa. Lalu dilanjut dengan tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan itu berisi informasi identitas pelanggan yang melakukan transaksi. Data yang disimpan di sini umumnya berupa ID pelanggan dan nama. Setiap transaksi akan dikaitkan dengan satu pelanggan dari tabel ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel transaksi 144 ini.
Tabel transaksi itu menyimpan data pembelian, seperti siapa pelanggan yang melakukan pembelian dan kapan transaksi tersebut akan dilakukan. Setiap transaksi bersifat unik dan bisa terdiri dari satu atau beberapa produk. Dan yang terakhir adalah create table detail transaksi. Detail transaksi itu mencatat rincian produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi. Di sini, untuk setiap item yang dibeli, dicatat pula jumlah dan harga satuannya. Tabel ini menjembatani antara data produk dan data transaksi. Nah, yang poin pertama yang terakhir, kita disuruh membuat operasi DML untuk insert data setiap tabel minimal 5 record dan lakukan operasi. Nah, ini adalah kode DML yang sudah saya buat. DML itu fungsinya buat apa? DML itu fungsinya untuk menambahkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi ini. Nah, sekarang saya buat bahas dari yang kategori 144 dulu. Di dalam kategori 144 ini, saya akan memasukkan makanan instan, minuman, buah dan sayur, kebutuhan rumah tangga, roti, dan produk kecantikan. Lalu untuk yang brand, di sini saya akan menampilkan ID brand dan nama brand. ID brandnya itu dari B001 sampai B005. Lalu yang nama brand itu terdiri dari Indofood, ABC, Nestle, PNG, dan Mayora. Selanjutnya, jenis produk 144. Jenis produk ini saya menampilkan nama jenis dan ID kategori ya. Nama jenis ini terdiri dari mie instan, sup krim, teh botol, jeruk, sabun, roti tawar, dan sampo. Di kategori itu ya kategori dari jenis produk ini. Lalu lanjutannya produk 144. Produk ini terdiri dari ID produk, nama produk, ID jenis, dan ID brand. ID produk ini saya buat dari P001 sampai P008. Lalu nama produk di sini ditampilkan Indomie goreng, sup krim ayam, teh botol ABC, jeruk lokal, sabun Lifebuoy, roti tawar Nestle, sampo Head and Shoulder, dan roti coklat Mayora. Lalu di sini ada ID jenis dan ID brandnya ya. ID brandnya seperti biasa B001 sampai B005. Lalu dilanjut dengan pelanggan. Di sini saya membuat 5 pelanggan yang terdiri dari Ahmad, Budi, Citra, Dewi, Eko. Setiap pelanggan memiliki ID-nya masing-masing. Dimulai dari C001 sampai C005. Lanjut dengan transaksi 144. Transaksi ini terdiri dari ID transaksi, ID pelanggan, dan waktu transaksi. ID transaksi saya mulai dari T001 sampai T005. ID pelanggan seperti biasa dari C001 sampai C005. Dan ini adalah tampilan dari waktu mereka melakukan transaksi. Ada tanggal dan jamnya. Dan yang terakhir adalah insert into detail transaksi. Di sini ditampilkan ID transaksi, ID produk, jumlah, dan harga satuan. Oke, di sini saya akan menjalankan fungsi select ya. Saya akan menjalankan dari tabel kategori 144 terlebih dahulu. Nah, jika saya menjalankan kategori 144 yang muncul adalah ID kategori dan nama kategori seperti ini. Lanjut dengan brand. Nah, jika saya menjalankan brand yang muncul adalah ID brand dan nama brand seperti ini. Dilanjut dengan jenis produk. Jenis produk menampilkan ID jenis, nama jenis, dan ID kategori. Lanjut dengan produk. Produk menampilkan ID produk, nama produk, ID jenis, dan ID brand. Lanjut dengan pelanggan. Pelanggan menampilkan ID-nya, pelanggan dan nama. Lanjut dengan transaksi. Transaksi menampilkan ID transaksi, ID pelanggan, dan waktu transaksi. Dan yang terakhir, detail transaksi menampilkan ID detail sampai harga satuan. Dua kode DDL dan DML sudah bisa dieksekusi ya dari laptop saya. Buktinya ini centang hijau semua. Seperti ini.
Dan yang poin kedua, kita disuruh membantu amat untuk membuat basis data relasional dengan pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, ini adalah tampilan dari 1NF, 2NF, dan 3NF yang sudah saya kerjakan. Ini adalah tabel hasil dari 1NF yang terdiri dari ID transaksi, ID konsumen, nama konsumen, waktu transaksi, ID produk, nama produk, harga produk, kuantitas produk, dan total harga. Di sini ditampilkan ID-nya si Dani, sama ID-nya si Nindi, sama ID produk yang mereka beli. Lalu dilanjut dengan 2NF. Nah, 2NF ini dipecah menjadi 4 yang terdiri dari tabel konsumen yang menampilkan ID sama nama konsumen, lalu tabel produk yang menampilkan ID, nama, dan harga produk, tabel transaksi yang menampilkan ID transaksi, ID konsumen, dan waktu transaksi, dan tabel detail transaksi yang menampilkan ID detail, ID transaksi, ID produk, kuantitas produk, dan total. Dan yang terakhir, third normal form yang menampilkan ID detail, ID transaksi, ID produk, dan kuantitas produk. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.